Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya CTG. Untuk uploadan kali ini atau di video kali ini kita membahas tentang Nmax lagi ya. Untuk Nmax saya, Nmax custom. Nah, apa aja sih yang mau dibahas kali ini? Mungkin di video sebelumnya kayaknya saya pernah membahas tentang kelebihan atau bukan kelebihan sih, kenapa saya meminang Nmax custom ya. Tapi kalau untuk yang kali ini saya pengen membahas tentang beberapa kelemahan dari Yamaha Nmax 2020-2021 ini, atau yang all new Nmax ini. Nah, karena saya ngambil yang standar, jadi sebenarnya nggak ada pengaruhnya sih ya, nggak ada pengaruhnya untuk yang versi standar atau yang ABS connected, nggak kayak gitu, tapi lebih ke ini khusus untuk Nmax nya sendiri. Jadi murni minus dari Nmax nya sendiri. Saya yakin di all new Nmax yang connected ABS maupun yang standar ini kasusnya sama untuk kasus minusnya gitu tuh. Nah, dari apa aja minusnya? Nah, yang pertama itu ada di bagian shock breaker depan itu dia ada minus ya. Minusnya itu mudah sekali menimbulkan suara cetuk-cetuk gitu tuh. Itu standarnya. Mungkin kalau pengen normal lebih baik di upgrade shock breaker depan. Nah, itu yang pertama. Saya yakin di semua Nmax, bahkan kayaknya yang Nmax lama pun sama kayaknya kasusnya. Nmax lama juga kayaknya shock breaker depannya dia ada minus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sama lagi dari shock breaker juga. Shock breaker belakangnya itu keras ya. Saya rasa Nmax yang ABS, tapi karena saya versi standar, ada pengaruhnya juga sih kayaknya ya, dari segi shock breaker untuk yang standar sama yang di atas standar atau yang ABS itu kan dia ada preloadnya ya. Nah, jadi untuk yang versi ABS kan di sini ada preloadnya, bisa diputar-putar, jadi bisa ngatur kekencangan si shock breaker. Tapi kayaknya nggak terlalu begitu pengaruh sih, katanya sih ada yang bilang masih sama aja keras gitu. Tapi ya umum sih ya, selera juga sih ya. Cuman bagi saya itu masih kategori salah satu kekurangannya juga. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dari segi joknya. Untuk joknya sendiri, jok bagian belakangnya itu gede sekali ya. Nah, ini bagian jok belakangnya itu gede sekali, jadi bagi pembonceng all new Nmax ini agak kerepotan ya, untuk yang bonceng di bagian belakang ini kan terlalu besar. Dan yang kedua adalah di area tutup tangki. Nah, tutup tangki itu, sebentar saya akan buka dulu, saya lupa bawa kuncinya. Bentar, saya ambil dulu kunci. Nah, ini udah ada kuncinya ya, coba kita buka aja dulu ya. Nah, minusnya yang selanjutnya adalah bagian tutup tangkinya ini. Untuk bagian tutup tangkinya ini banyak yang mengeluhkan bahwa ininya terlalu kecil, bikin sakit katanya kalau mau dibuka. Sebenarnya sih enggak juga. Kalau saya pribadi lebih ke cara nutupnya. Nih, posisi nutupnya nih karena miring dia, ini mungkin terlalu kecil kali ya bagian ininya nih. Jadi kalau nutup nih kesini nih feelnya itu nggak enak tuh. Ini masih miring, jadi harus benar-benar tuh, nggak bisa langsung cok gitu loh. Nah, jadi di tempat parkir tuh kita karena buru-buru, jadi kan suka asal gitu tuh.
kalau lagi kondisi kayak gini sih bisa aja set kan. Nah, feelnya untuk masukin tutup tangkinya ini yang apa ya, kurang nyaman sih ya buat saya. Jadi opsionalnya banyak temen-temen ngeliat di grup, mereka pada ganti pakai yang punya PCX, pakai punya Honda PCX tuh, alternatifnya buat apa, tutup tangkinya tuh biar lebih enak katanya nutupnya. Itu aja sih alternatifnya. Nah, oke. Untuk selebihnya sih nggak ada, tapi ada beberapa minus-minus yang hampir nggak setiap motor ada gitu ya. Apa itu contohnya? Nah, dari mika lampu ini banyak teman-teman pengguna NMAX yang kadang ketika habis nyuci atau ketika dalam perjalanan kondisi hujan itu suka berembun. Sebenarnya itu mungkin ada bagian dalam yang kurang rapat atau ada pemasangan yang kurang rapat sehingga bisa ada udara yang masuk lah dalam gitu tuh, yang menyebabkan akhirnya berembun di dalam. Itu mungkin harus ada perbaikan ya. Jadi bukan, kalau bisa dibilang itu nggak semua NMAX seperti itu. NMAX saya alhamdulillah hujan beberapa kali dan sudah dicuci beberapa kali juga nggak berembun kok, alhamdulillah normal aja. Itu mungkin itu aja sih beberapa minus dari all new NMAX gitu kan. Tadi yang pertama adalah shock breaker depan atau belakang ya, tapi lebih cenderung rata-rata shock breaker depan pada ngeluhnya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah jok. Bagian jok ini, jok belakang atau posisi pengendara yang bagian belakang itu selalu mengeluhkan terlalu lebar ya, jadi terlalu ngangkang lah bahasanya gitu. Jadi agak kesusahan, itu minusnya. Terus juga ini terlalu kecil. Dan selanjutnya lagi tadi ada di bagian tutup tangki ya, tutup tangki NMAX itu banyak banget yang mengeluhkan, mau yang ABS mau segala macam, karena kan semuanya tutupnya sama, itu yang dikeluhkan gitu tuh. Untuk selanjutnya sih tadi mungkin nggak semua sih ya, nggak semua. Jadi yang mika lampu depan, tapi nggak semua ya, mika lampu depan ini tapi nggak semua. Jadi nggak bisa saya kategorikan minus juga, tapi ya kadang ada juga sih yang mengeluhkan pengguna NMAX, nggak cuma satu atau dua, ada beberapa yang mengeluhkan kok banyak ada embunnya gitu. Itu doang. Selebihnya sih nyaman aja, alhamdulillah. Selebihnya nyaman, saya menggunakan NMAX ini puas gitu tuh, alhamdulillah puas. Kalau boleh dibilang nggak ada produk yang sempurna ya, mau PCX, NMAX, Aerox, Vario dan lain-lain lah gitu, motor-motor yang lain itu nggak ada yang perfect sama sekali, pasti ada minusnya. Bahkan motor-motor besar sekalipun yang cc nya hampir 1000 atau di atas 500 cc juga ada minusnya. Semua ada plus minusnya kok, tergantung gimana kita aja. Saya udah tahu minusnya ini apa, tapi saya tetap ngambil motor ini karena memang pure sesuai sama penggunaan saya gitu. Ada yang menyarankan kenapa nggak ngambil Aerox gitu tuh, kenapa nggak ngambil PCX. Berdasarkan pengamatan saya dari segi perbandingan minusnya, saya ambil minusnya dulu. Yang tidak terlalu berpengaruh dengan saya yaitu ini. Dan dari segi fitur plusnya, kenyamanan, penggunaan dan lain-lain, saya bandingkan, saya lebih mengambil yang NMAX inilah gitu tuh, ketimbang yang lain, ketimbang Aerox atau PCX gitu tuh. Walaupun ada plusnya, ada minusnya, tapi lebih ke selera penggunaan. Saya lebih ke dia si NMAX ini tuh. Jadi buat teman-teman, bagi pengguna NMAX, jangan kecewa, jangan ragu.
Dia enak banget kok. Mungkin saya nggak nyebutin plusnya ya, tapi bolehlah saya sedikit membahas plusnya aja lah, sedikit gitu tuh. Mungkin di video nextnya aja kali ya, karena kayaknya di video sebelumnya saya pernah sih membahas kenapa saya ngambil NMAX ini. Itu mungkin ada penjelasan rangkuman juga mengenai kelebihan NMAX ini gitu, kenapa saya ngambil ini, ada diutarakan juga sih plusnya gitu tuh. Mungkin nanti di next video sedikit lah akan saya ambil beberapa kesimpulan plusnya saya ngambil NMAX dan keunggulan NMAX itu sendiri. Oke. Nah mungkin segini aja ya videonya tentang kekurangan NMAX dari saya, CTG. Terima kasih atas dukungannya ya teman-teman. Subscribe terus channel saya CTG, dan bantu like-nya, komen apabila masih ada kekurangan yang dari pembahasan saya yang tadi dibahas. Mohon di komen aja, sama-sama saling belajar, sama-sama saling mencari ilmu gitu tuh. Salam CTG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.